dan Mortal Kombat 2021 pun dimulai. Sedikit penjelasan biar lebih memahami alur ceritanya. Dalam serial Mortal Kombat terdapat 4 dimensi berbeda, yaitu Outworld, Edenia, Netherrealm, dan Earthrealm. Nah, dalam film Mortal Kombat 2021 ini hanya berfokus pada konflik antara dimensi Outworld dan Earthrealm. Keempat dimensi ini tak bisa akur dan ingin menguasai satu sama lain. Hingga terbentuk sebuah peraturan yang mengharuskan satu dimensi untuk memenangkan turnamen sebanyak 10 kali berturut-turut agar dapat menginvasi dimensi lainnya. Dan peraturan tersebut diciptakan oleh para Elder God, yaitu para dewa. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di link yang ada pada deskripsi di bawah. Berpindah pada seorang pria pertarung bernama Cole yang sedang bersiap-siap untuk bertanding. Itu adalah sebuah pertandingan tinju bebas, dan Cole akan melawan seorang petinju berpengalaman bernama Ramirez. Pertandingan pun dimulai. Saat pertandingan berlangsung, tampak seorang pria bernama Jack memasuki area pertandingan. Dia memperhatikan dan mengamati Cole dari kejauhan. Cole tampak mendominasi pertandingan, dia bahkan tampak berhasil mengunci Ramirez. Namun sayang Ramirez yang masih belum menyerah dapat membalikan keadaan. Dia melawan dan memukuli Cole sejadi-jadinya dan berhasil mengalahkan Cole dengan kunciannya. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat bernama Outworld. Dian dipanggil oleh pemimpinnya yang bernama Samsung. Dia mengatakan bahwa ramalan sudah di depan mata, dan mereka bisa saja kalah pada pertandingan ke-10 Mortal Kombat. Dian meyakinkan Samsung bahwa ramalan itu tak akan pernah terjadi, karena berabad-abad yang lalu dia telah membunuh Hanzo dan semua keturunannya. Samsung mengutus Sub-Zero untuk membunuh seluruh pejuang Earthrealm karena jika mereka semua mati, pertandingan ke-10 sudah pasti akan dimenangkan oleh Outworld. Go now and kill Earthrealm's champions. I am no longer Beyond. I am Sub-Zero. Kembali pada Cole, setelah pertandingan dia menatapi dirinya di depan cermin, dan terkadang selalu terlintas bayang-bayang aneh. Cole tak mempedulikannya dan berjalan menemui putrinya. Ternyata putrinya tersebut baru saja membuat gelang tali untuk Cole, lalu memakaikannya. Saat Cole asik mengobrol dengan putrinya, kemudian Jack menemuinya, dan berkata bahwa Cole bisa saja menang jika dia menguasai pertandingan. Cole yang tampaknya tak ingin meladeninya segera pergi untuk makan. Namun Jack kembali memanggilnya dan berkata bahwa tato naga milik Cole sangat bagus. Setelah ditanya, ternyata itu bukanlah tato, melainkan tanda lahir. Cole lalu menunjukkan tanda tersebut. Lalu pergi meninggalkan Jack. Sub-Zero telah berdiri di sana. Dia berencana membunuh seluruh pejuang bumi. Dia membuat seisi jalanan dipenuhi dengan hujan es. Keadaan semakin mencekam. Beruntung Cole berhasil menemukan Emily putrinya, lalu berlindung di bawah meja. Ketika itu pula Jack datang dan menyuruh mereka untuk menaiki mobil. Tanpa pikir panjang, Cole beserta keluarganya menaiki mobil tersebut, dan mereka pun berhasil kabur. Di dalam mobil, Cole yang keheranan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Jack pun menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang diburu. Kemudian Jack menunjukkan tanda naganya. Cole terkejut setelah mengetahui bahwa Jack juga memilikinya. Lalu Jack kembali berkata bahwa itu bukanlah tanda lahir, melainkan tanda bahwa mereka adalah orang yang terpilih untuk bertarung mewakili pejuang bumi. Selagi tanda itu ada, maka mereka akan terus diburu untuk dibunuh. Hingga tiba-tiba Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Jack yang melihat hal tersebut menyuruh agar Cole membawa keluarganya ke tempat yang lebih aman. Kemudian dia memberitahukan markasnya, sementara dirinya akan menghadang Sub-Zero di gang tersebut. Cole sempat berkata bahwa dia ingin membantu Jack, namun Jack melarangnya. Di pinggir jalan, Cole beserta keluarganya sedang makan malam di sana. Tak jauh dari sana, Jack berada di dalam mobil untuk mengawasi Cole. Dia tampaknya sedang menghubungi seseorang di balik telepon dan membicarakan bahwa Cole benar-benar memiliki tandanya. Di saat Cole dan istrinya pergi memesan makanan, putrinya yang sendirian di luar restoran mulai merasa aneh karena malam itu tiba-tiba salju turun. Keadaan menjadi sangat dingin. Keanehan mulai bertambah ketika meja di depan putrinya tersebut mulai membeku. Mobil itu memutar dan pergi meninggalkan Jack dan Sub-Zero. Sub-Zero menghilang dengan hawa dinginnya memasuki gedung. Jack memasuki gedung tersebut dengan hati-hati, hingga akhirnya Sub-Zero datang dari belakang dan menyerangnya. Pertempuran pun terjadi di dalam gedung.
Jack yang hanya memiliki tato naga sama sekali bukanlah tandingan bagi Sub-Zero, apalagi kita yang hanya memiliki bau naga. Dengan mudah Sub-Zero menghancurkan kedua tangannya. Jack yang tak berdaya terjatuh dari ketinggian. Sementara itu di Outworld, Millennia, salah satu pejuang Shang-Tsung, melaporkan bahwa Sub-Zero telah berhasil mengalahkan seorang pejuang. Namun salah satu dari mereka berhasil kabur. Shang-Tsung yang mendengar hal tersebut memerintahkan untuk terus mengejarnya. Dia tak ingin seorang pun berhasil lolos. Lalu Shang-Tsung menyuruh Millennia untuk mengutus Reptile untuk membunuh Cole. Scene berpindah ke Cole dan keluarganya. Ternyata Cole membawa keluarganya pulang terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa yang diburu adalah dirinya dan tak ingin keluarganya terlibat dalam hal ini. Cole berniat menuju ke markas Jack dan menemui seseorang bernama Sonya Blade. Di sana dia akan menemukan jawaban atas semua kejadian ini. Tiba-tiba bayangan aneh itu muncul lagi di hadapan Cole. Ternyata ada seorang pria yang terikat di markas tersebut. Dia bernama Kano dan sikapnya sangat menyebalkan. Kano adalah seorang penjahat akut dari pencurian, pembunuhan, dan dia yang terburuk di dunia. Ternyata Kano memiliki tanda naga. Dia mendapatkannya setelah membunuh seseorang. Dan kini Kano malah terikat di markas. Sikap dan gaya berbicara Kano sangat mengesalkan. Hingga akhirnya kemudian scene berpindah kembali ke Cole. Dia berhasil sampai ke markas yang dimaksud Jack. Di sana dia berjalan dengan perlahan. Tiba-tiba seorang wanita menyerangnya dan menanyai maksud kedatangan Cole kemari. Cole menjelaskan bahwa dia diminta menemui Sonya Blade. Ternyata wanita yang menyerangnya tersebut adalah Sonya itu sendiri, dan dia mengizinkan Cole masuk ke markasnya. Sonya bertanya di manakah keberadaan Jack, karena sedari tadi Jack tak bisa dihubungi dan dia tak memberikan kabar apa-apa. Cole pun memberitahu bahwa Jack sedang bertarung dengan Sub-Zero. Di markas, Sonya menjelaskan tentang penelitian mereka. Diawali 7 tahun yang lalu, Jack dan Sonya adalah pasukan khusus yang dikirim untuk memberantas kriminal di Brazil. Namun anehnya ada seorang penjahat yang memiliki tato naga dan bisa mengendalikan kekuatan super. Dengan mudah dia bisa menghabisi pasukan Jack. Saat penjahat itu berhasil dilumpuhkan oleh Jack, tanda naga tersebut berpindah ke badan Jack. Dengan seluruh penelitian dan riset yang mereka lakukan, akhirnya Sonya mengetahui bahwa tanda tersebut adalah undangan untuk melakukan pertarungan mewakili bumi melawan makhluk yang mereka tidak ketahui selama ini. Sonya menyebut pertarungan tersebut dengan Cole tidak mempercayai ucapan Sonya. Jelas-jelas itu seperti dongeng atau khayalan Sonya belaka. Namun Sonya kembali meyakinkannya, dan mereka bertujuan mengumpulkan seluruh pejuang sebelum semuanya mati terbunuh. Setelah pertarungan, Sonya mendapati semua hasil risetnya bertahun-tahun telah terbakar. Sonya meyakini bahwa ada sebuah kuil bernama Raiden yang menjadi tempat pelatihan para petarung Mortal Kombat. Kano yang mengetahui bahwa Sonya berniat untuk pergi ke kuil Raiden mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan kuil tersebut. Sonya meminta agar Kano memberitahunya, namun Kano yang keras kepala sama sekali tak ingin membantunya. Akhirnya Sonya menawarkan beberapa jumlah uang. Kano yang mulai tergoda dengan uang membuat beberapa persyaratan. Tiba-tiba lampu di markas berkedip. Ternyata itu adalah suruhan dari Outworld, yaitu Razor Reptile yang mampu berkamuflase. Di suatu kesempatan Kano berhasil melepaskan diri dan dia pun bergabung untuk melawan Reptile. Dan kemenangan pun berpihak pada Kano. Dia berhasil membunuh Reptile dan mencabut jantungnya. Keesokan harinya menggunakan pesawat milik teman Kano, mereka berangkat menuju tempat itu. Setelah mencapai tujuan, mereka bersiap-siap untuk melompat dari atas pesawat. Ternyata mereka turun di sebuah gurun. Kano memimpin perjalanan mereka. Kano yang sedang dalam perjalanan tetap saja memiliki sifat yang sangat menjengkelkan. Dia sebentar-sebentar berhenti dan mengoceh seenak jidatnya, bahkan memanas-manasi Sonya. Nyatanya Sonya bukanlah orang yang terpilih.
dia tak memiliki tanda naga seperti Kano dan Cole. Dan Kano terus berkata bahwa Sonya iri melihat tandanya, bahkan sampai menawarkan Sonya untuk membunuhnya agar tanda yang dimilikinya berpindah ke tangan Sonya. Sonya yang mulai terpancing emosi menyerang Kano, dan perkelahian singkat terjadi di atas padang pasir tersebut. Go on then, take it. Just take it. Take it! Ketika melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang telah menunggu kedatangan mereka. Pria itu bernama Liu Kang. Dia juga merupakan seorang pejuang Earthrealm atau pejuang bumi dari Ordo Shaolin Cahaya. Kano bertanya bagaimana caranya mengeluarkan kekuatan super seperti itu. Liu Kang hanya menjawab banyak yang harus dipelajari. Kemudian Liu Kang mengajak mereka ke kuil Raiden.